Perkenalkan, nama saya Maxianto Hungawai dari Prodi Teknologi Hasil Perikanan NIM 2522021. Saya akan menjelaskan pandangan Kristen manusia. Menurut ajaran Kristen, pembicaraan tentang manusia adalah hal yang sangat pokok dan sentral dalam kekristenan, karena manusia ada di pusat kehidupan berpengadilan keputusan etis, pembahasan tentang manusia. Dari perspektif Kristen dapat menolong kita untuk memahami berbagai aspek dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, maupun dalam pengembangan ilmu dan teknologi modern, termasuk berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan manusia. Pertama harus diakui hanya pernyataan. Siapakah manusia dalam arti apakah hakikatnya menantang setiap masa atau abad berbagai pihak, apakah dia filsuf, teologi, biologi maupun sosiologi telah mencoba menjawab pertanyaan itu, dan masing-masing memberikan jawaban yang berbeda, dianggap tidak ada atau penting. Agama Kristen maupun melalui para teologinya sepanjang abad telah juga memberikan jawaban terhadap pernyataan tentang hakikat manusia. Ini tidak berarti bahwa pandangan para teologi Kristen bersifat seragam atau monolitik. Ada perbedaan misalnya saja tentang arti sesungguhnya dari ungkapan Alkitab bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah, imago Dei. 1. Manusia komunis. Filsafat sosial dan politis komunis bersumber dari teori antropologis Karl Marx. Pemahaman mengenai hakikat manusia menempatkan manusia pada pusat kepentingannya, dan karena itu berpendapat bahwa karena manusia adalah ciptaan dirinya sendiri yang dapat menjawab kepada dirinya sendiri dan mampu dengan upaya sendiri menemukan tujuan dengan kebebasan yang absolut. Ada 3 ciri dari antropologi Marxis. Pertama, manusia sebagai suatu produk alami dan natural karena tiada Tuhan. Ditolak juga mendapat bahwa manusia adalah ciptaan yang khusus. Kedua, manusia sebagai ciptaan sendiri yang bekerja. Dalam istilah Marx, manusia adalah homo faber, pembuat hakikatnya adalah untuk bekerja dan menjadi ciptaannya. Ketiga, manusia sebagai unit yang idealians adalah tema yang terunjak-ajak Hegel, dan filsafat pasca juga mempunyai tempat yang sentral dalam antropologi masa kini. Bagi Marx, alienasi adalah kategori kunci, dan ia menjelaskan hal tentang manusia. Pola tunggal pemikiran humanis, ia bisa mencakup eksistensi ilmiah, positivisme, liberal atau populer yang kadang-kadang saling bertentangan satu sama lain dalam pengertian yang luas. Humanisme berpusat pada realitas manusia yang memberikan manusia semua kepentingan dan inspirasinya yang memandai cukup. Semua humanis percaya bahwa manusia adalah bentuk eksistensi yang paling tinggi, dan karenanya adalah satu-satunya objek yang pantas disembah dan dilayani. Humanisme adalah suatu pengakuan akan rasa percaya kepada hakikat manusia yang menolak ide tentang Allah sebagai hal yang perlu kita. Manusia membiasakan membentuk kembali dirinya sendiri. B. Pandangan Kristen terhadap hakikat manusia. Adapun anggapan bahwa hanya dalam relasi dengan Tuhan manusia memahami hakikat
kemanusiaannya dan menemukan arti serta tujuan hidupnya. Seberapa benar pertanyaan itu? Mencoba ajukan beberapa pertanyaan kritis lainnya yang berkenan dengan hakikat manusia. Pada bagian berikut, kita akan membahaskan beberapa aspek mendasari dari kesaksian Alkitab tentang hakikat manusia menurut pandangan Kristen. 1. Manusia adalah makhluk ciptaan Allah. Teliti cerita penciptaan manusia baik dalam Kejadian pasal 1 maupun 2. Ajukanlah beberapa pernyataan kritis setelah membaca Kejadian pasal 1 dan 2. Fakta yang pertama dari kesaksian Alkitab tentang manusia adalah bahwa manusia makhluk ciptaan Allah. Hal ini perlu ditegaskan untuk menolak anggapan bahwa semua hal termasuk manusia terjadi dalam proses evolusi dan karenanya sulit untuk memberi landasan mengapa manusia adalah makhluk pencari makna. Sebagai makhluk, ia tetap makhluk dan tidak pernah menjadi sama dengan kaliknya. Apa implikasi memakhlukkan manusia sebagai makhluk? Pertama-tama, ia tergantung kepada Allah, Khalik dan sumber kehidupannya. Sebagai Khalik, Allah berdaulat atas kehidupan dan tujuan hidupnya. Karena itu, manusia yang memberikan aklukannya akan menerima kedaulatan Allah atas hidup dan tujuan hidupnya. Itulah sebab secara hakiki manusia selalu menambah relasi dengannya sebagai makhluk. Manusia bukan saja tergantung kepada Allah sebagai sumber hidup, tetapi bahwa Allah berdaulat atas hidup dan tujuan manusia. 2. Manusia diciptakan menurut gambar Allah. Imago Dei, salah satu aspek hakikat manusia berdasarkan ajaran Alkitab adalah bahwa manusia diciptakan menurut gambar Allah. Allah inilah yang dikenal dengan istilah Imago Dei. 3. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia menunjukkan kepada pernyataan bahwa manusia adalah tidak sendirian dan selalu dalam keterhubungan dengan orang lain, berorientasi kepada sesama. Kejadian 2 ayat 18. Perdebatan mengenai hakikat manusia dalam dimensi individual dan kolektif telah berjalan lama yang menghasilkan dua ideologi besar yang mempengaruhi sistem kemasyarakatan, politik, dan ekonomi dari penganutnya negara-negara dunia pertama yang sangat menggunakan dimensi individual dengan memperjuangkan kemerdekaan dan membebaskan individu telah melahirkan sistem masyarakat dan ekonomi yang kapitalis dengan ideologi pasar. Bebasnya ideologi ini berpendapat bila mana manusia diberikan kebebasan, manusia akan bekerja keras untuk menjadi efisiensi, dan kalau manusia bekerja efisiensi, semua akan menunjukkan. Sekian dan terima kasih.